Hanya Bu, saya sampaikan kunci kehidupan itu yang penting ridho suami. Jaga suami tak baik-baik. Jangan bilang jagai anak, suami tak juga tak jaga. Lebih bahaya suami sekarang. Dulu itu Bu, orang curi sandal, curi sepeda, curi emas. Sekarang orang sudah banyak curi suami. Iya. Banyak. Banyak juga pencuri istri. Iya, banyak. Menjadi masalah. Makanya saya sampaikan salah satu doa Nabi yang diajarkan sampai hari ini selalu dipakai dan sampai yaumil qiyamah, sampai kiamat. Apa? Nabi ajarkan baca 7 kali sesudah di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal itu. Baca itu. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu pendek sekali. Orang yang baca itu Pak tidak akan dicuri hartanya. Kalau dicuri pasti Allah mau ganti yang lebih bagus. Jadi saya itu Pak tidak pernah baca doa supaya tidak harta itu tidak hilang. Tidak. Saya cuma baca itu Bismillahi ala nafsi, dengan namamu ya Allah aku sandarkan kepadamu diriku, hartaku dan keluarga. Kau yang jaga karena saya tidak mau. Begitu, itu aja Pak. Kalau orang lakukan itu hatinya lapang, tidak ada masalah. Nah, cuma kadang ini kita siksa karena kita selalu hitung-hitungan dan selalu mau utang. Cicil juga sering. Kalau tidak nyicil, arisan. Arisan itu juga nyicil. Arisan itu utang. Kalau 10 orang masuk satu kelompok, kita undi 1 kali, kita yang dapat 9 orang kita tempati berutang. Nah, begitu. Tapi saya tidak mengharamkan arisan karena orang sepakat. Yang penting diundi dan tidak bertambah. Saya tidak mengharamkan arisan, pada mengharamkan. Sama dengan bank. Orang mengharamkan bank. Memang dulu semua ulama mengharamkan bank, tapi Mesir sekarang Darul Ifta menghalalkan. Tidak mengharamkan. Majelis Ulama Indonesia masih mengharamkan. Kenapa ulama Mesir yang lebih 400 ahli hukum fikih menghalalkan bank? Karena alasannya kalau kau haramkan bank, tidak ada jamaah haji dan umrah yang sah hajinya karena semua uangnya lewat bank. Coba pikir Pak. Pegawai makan semua uang haram. Pesantren bantuannya lewat bank. Kalau kau haram kan berarti semua ini menjadi haram. Kalau bank itu haram, sistem pengelolaannya semuanya pasti haram. Kalau haram berarti jamaah haji yang simpan uangnya di bank dan di bank juga sistem pembayarannya, semua jamaah haji dan umrah tidak ada sah haji. Makanya dia rubah. Kemudian bank itu Pak bukan meminjam, tapi di bank itu bukan ribanya, karena itu pengelolaan dana untuk usaha. Jadi bukan sistem pinjam meminjam, tapi sistem penggunaan pengelolaan dana. Dan begitu. Jadi dia bukan dulu orang Pak minjam itu untuk dia makan, beli makan. Orang miskin pinjam beli makan. Sekarang orang pinjam di bank orang kaya. Karena dia pakai usaha, makanya disitulah berubah hukumnya karena dia melihat uang di bank itu dikelola. Kita store uang di bank, maka bank itu langsung pakai untuk buka pengelolaan. Maka uang itu titipan di bank, bukan simpan pinjam. Ini beda-beda. Makanya di situ banyak kan orang begitu. Langsung ada bilang, saya dulu pegawai bank Pak Ustaz, saya sudah ikut kajian syariah, saya keluar karena pokoknya kerja di bank itu riba. Kalau kau kerja di bank riba, kau resign dari bank, mestinya juga jangan jadi PNS. Keluar juga jadi PNS, karena gajimu juga lewat bank. Kan begitu. Ini makanya hukum-hukum agama itu Pak begitu. Makanya harus belajar. Coba pikir itu. Jadi, tapi kalau saya jangan pinjam di bank. Jangan, selama masih bisa. Lebih baik aman. Ibu-ibu jangan coba nyicil terus. Piring cicil, ambalak nyicil, basko nyicil, cerek nyicil semua. Nah itu nyicil, Bu bikin pusing kepala. Maka dia teman total lebih ramu itu nalalumnya sujangan aja nalalumnya tanggal lah. Kalau kalender yang kejar itu tidak bisa tidur. Begitu. Makanya pinjam. Tapi perempuan juga aneh-aneh Pak. Beli piring 1 lusin, 10 lusin. Dia simpan di lemari. Dia cuma tulis namanya. Haji ini, haja ini, haja ini. Dia simpan di lemari. Kalau mau makan pakai piring plastik. Begitu kah?
Piringnya ada di lemari, yang cantik-cantik, cerek kristal dijejer di lemari. Suaminya mau minum pakai cerek tepung. Piring plastik pecah pakai hadiah rinso. Kumpul-kumpul baju, tidak mau selesai-selesai. Jilbabnya ada semua modelnya, sampai jilbab bunuh diri yang putar-putar di leher. Sampai yang lubang berbikining gitu. Kemudian yang bertingkat-tingkat lagi ke samping, yang miring-miring lagi. Selesai miring-miring, yang ada lagi lubangnya. Dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, majelis taklim katanya, tapi setiap bulan ganti pakaian. Bukan majelis taklim, majelis seragam. Ada yang mengeluh, waduh Pak Ustaz, saya tidak bagi ikut majelis taklim. Kenapa? Itu seragamku belum dilunas. Jangan terlalu banyak pakaian. 40 hari pakaian tidak dipakai itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Sama dengan istri Pak, kalau 40 hari tidak dipakai itu minta pertanggungjawaban. Iya. Ibu-ibu, Bu. Nah, sudah jelas. Ibu-ibu jaga suami tak baik-baik nah. Jaga baik-baik. Usahakan servis dia dengan baik. Bagaimana cara menservis? Nabi sudah mengajarkan. Ketika suamimu datang, baringkan di paha. Garuk kepalanya dengan tanganmu dengan lembut supaya dia tertidur. 10 menit dia tidur di pahamu itu lebih bagus, berkualitas dibanding 3 jam di tempat tidur. Kenapa? Karena orang yang stres itu sebenarnya batok lehernya yang tegang. Dan kulit paling lembut di wanita itu kulit paha. Ketika dia bersentuhan itu terapi. Makanya Nabi itu baring di paha istrinya Khadijah. Itu obat. Tak kasih begitu di suami itu, Bu. Oh, ngambil memang orang. Yang kedua, Bu, kalau mau berangkat antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, kemudian lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Apa doanya? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Quran surah Taha akhir ayat 39. Apa lagi, Bu? Depa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu nala tadi baca Papa Sikarau. Doanya dulu itu yang hadis. Allahumma jabal tawala jabal, kemudian diletakkan, kemudian dia baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini, baru dia lepas. Taplak nih Kaisar Barat itu ditaplak. Makanya kalau suami datang jangan banyak tanya. Dia pernah tuh udah laki boleh mau apa dia pakai telepon masih bisa dibalas ngawe ka kepakutan anak itu wartawan. Suami itu jangan banyak tanya. Ketika dia dulu cukup kasih tahu apa aku bikin kaki Pak, teh, kopi atau air putih. Dia bilang teh mau kita bikinkan Kak, bikinkan teh baru angkat ke depannya, baru persilahkan dia minum, baru cium keningnya. Sudah keningnya dicium, kasih tahu nih duduk-duduk maki dulu Pak istirahat, saya mau bikin kaki dulu makanan. Pasti suami tak tidak kayak gini-gini. Kalau mau berangkat Nabi suaminya mau ke jalanan dan kok. Bila mau ke makan bilang ada gitu nasi di rice cooker, piring ada di situ, ada cara kejongan di situ. Kalau tidak ada bersihkan di situ, ada piring di dalam itu. Kalau tidak ada apa ada cangkir di luar. Oleh. Kalau tidak ada lauk-lauk di situ, kau ambil saja Indomie di situ, nanti saya bayar. Kami ke makul lima korban kapal. Nyaman dilakukan nasi kami sudah ada rice cooker, kami kepanjang kopi tiga panen, kami itu sudah kami tak punya ngopi. Kami itu pakan dok kalau kami cek kali komorek kayaknya. Kalau mana makan kalau kau kampung ngerti begitu pernah mengarang. Oh be, tidak ada dia siapkan. Dan banyak begitu. Wanita itu mesti menjaga suaminya pada saat makan. Kenapa? Karena di situ berkahnya rumah tangga. Tapi ingat Bu, kalau ada masalah yang dihadapi suami kita yang berdoa. Kenapa? Karena doanya wanita lebih cepat diijabah dibanding laki-laki. Makanya pemimpin yang hebat Pak Bu, lihat. Siapa pemimpin hebat? Pasti yang di sampingnya itu pengaruhnya. Soeharto orang hebat toh. Tapi ketika Ibu Tin wafat selesai. Habibie orang hebat. Tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono siapa tidak tahu dua periode dia pilih presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai hari ini tidak bisa wafat. Kenapa? Orang yang di sampingnya ini yang banyak orang tidak tahu.
rahasia doa ada pada istri. Saya kasih tahu kuncinya. Kalau kau mau lihat hidup berkah, kalau bapak ibu mau tahu di mana hidup yang paling berkah, kuncinya satu. Laki-laki yang tinggi kasih sayangnya kepada istri, pasti hidupnya berkah. Coba perhatikan. Siapa yang tinggi sekali kasih sayangnya ke istrinya, lihat hidupnya, pasti tenang. Kuncinya di situ. Itu aja Pak, tidak jauh-jauh. Makanya Nabi itu sangat cinta kepada istrinya. Para sahabat sangat cinta kepada istrinya. Tapi coba lihat hidupnya. Kalau ada laki-laki yang coba mempermainkan istrinya, coba lihat. Setengah mati itu bangkit dalam hidup. Karena memang di situ turunnya berkah. Ibu-ibu harus manfaatkan itu. Apalagi kalau yang hamil, coba sekali doanya dijawab. Ya, kalau tadi ini yang terakhir. Ini sudah 1 jam 15 menit. Nabi Rasulullah begini, itu mengajarkan kita. Saya kasih tahu pendidikan anak. Bapak Kabagester tadi mengatakan jagai anak tak, jagai dorong tak. Sebenarnya ini programnya Bapak Wali Kota. Saya kasih tahu pendidikan anak itu 30% ada pada anak. Sistem pendidikan Islam itu Pak, itu kelipatan 7. Sistem pendidikan Islam itu kelipatan 7. Cuma kadang orang tidak pakai. Islam itu sudah pakai angka-angka 7. Sebelum orang sebut 77 itu bagus. Kenapa? 7 bulan orang hamil, syukuran. 7 hari kelahiran anak, akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau masih tidak sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya anak, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua itu 14 tahun. 7 tahun umurnya anak masuk SD, 7 tahun kemudian masuk SMP, 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi, 7 tahun kemudian selesai sarjana. Coba hitung. Umur 7 tahun pertama, 7 tahun kedua 14. Di 14 itu pasti berubah. 7 tahun kemudian 21. Di umur 21 suruh menikah. 21 sampai 28 itu harus menikah. Kalau dia tidak menikah lewat 28, maka dia malas menikah sampai 35. Karena puncak puber di situ, makanya di situ dia menikah. Kalau terlambat menikah di umur 28, coba kita hitung, umur 28 dia tidak menikah. Nanti umur 35 baru dia menikah. Baru 7 tahun umurnya anaknya mau masuk SD, sudah 40 dia. Coba. Itu sudah dihitung agama Pak. Makanya ulama kita dari dulu menghitung. Kalau mau lihat puncak kesuksesan orang 28 tahun sampai 43. Di bawah 43 kalau dia kaya, maka dia bisa kaya naik. Tapi di bawah 43 kalau dia tidak kaya, naik pun tidak bisa. Coba lihat orang Pak yang sukses. Pasti di bawahnya 43. Tidak ada orang sukses 43 ke atas. Lihat pengaruhnya di bawah 43. Itu sudah dihitung. Ini membongkar. Makanya kenapa? 7 anggota sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. 17 rakaat sholat di situ ada angka 7. Tawaf itu 7 putaran, sa'i itu 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susu. Kenapa 7? Dalam 1 pekan itu kan 7 hari. Kenapa 7? Ini yang ulama kita sudah hitung-hitung. Makanya orang tua dulu kalau ada uangnya 77 pasti apa? Induk dinai. Salaman kamu ya diku dia nak capu diku menasani. Karena kau simpan toh. Di antara penutup, kalau tidak ada kita bisa ambil cara makro dari awal sampai akhir. Di sini kita mengatakan bagaimana meladani akhlak Rasulullah. Akhlaknya Nabi itu cuma 4, Pak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri, dan akhlak kepada makhluk. Sesama manusia itu ada ke istri, ada ke anak, ada ke ini sudah. Akhlak kepada Allah, perbaiki cara penghambaan kita. Akhlak kepada sesama manusia, berikan haknya orang. Kuncinya rahmatan lil alamin itu bicarogi naga. Ada tahu bahasa Indonesia rahmatan lil alamin? Biasanya rahmatan lil alamin aja musuh saiwi padamu rupa tahu. Aja tersusah tahu ya nanti asa rahmatan lil alamin. Kalau tidak menyusahkan orang, Pak Imam jangan kasih susah jamaahmu. Panjang sekali bacamu tidak mau ruku. Makmum jangan kasih susah imammu. Baru 3 ayat dia baca kau sudah aham dan ruku makoh. Khatib jangan terlalu lama khutbah. Orang sudah ngorok. Masih khutbah tidak mau berhenti.
Ustaz, jangan terlalu lama ceramah, jangan sisa jamaahmu, sudah gantian duduknya orang berdiri, kau masih perlu berhenti ceramah. Iya, jamaah jangan sisa Ustaz, baru setengah jam ceramah, sudah lihat jam begini, sudah begini, baru begini, dan berhenti kau. Tetangga jangan sisa tetanggamu, jangan kasih besar bunyi radiomu, jangan sampai ayammu masuk ke rumahnya tidak cuci kaki. Ya, suami jangan kasih susah istrimu, kau suruh putar kasih baru kau tidak kasih uang belanja. Istri jangan kasih susah suamimu, ya sudah kopi kau tidak perhatikan. Mak kopi ini begini tapi kau tidak perhatikan. Ini yang jadi masalah. Anak jangan kasih susah orang tuamu, sudah setengah mati dia mensekolahkan kamu tapi kau hanya berpoya-poya, mengulur waktu. Anak jangan kasih susah orang tua jangan kasih susah anak. Kenapa? Kau selalu mengatur sesuai keinginanmu. Nah, anak itu Pak ada otak kering, ada otak basah. Kalau dia otak basah berarti dia cepat memahami. Tapi kalau dia otak kering kuat menghafal. Anak yang punya otak kering suruh menghafal. Anak yang punya otak basah suruh memahami. Tapi orang yang cepat memahami itu lambat menghafal. Orang yang cepat menghafal pasti susah memahami. Karena itu tidak disatukan pada satu orang. Itu sudah diatur. Makanya agama itu include sekali, Bapak. Akhirnya ibu-ibu saya sampaikan. Ini kuncinya. Maulid alhamdulillah. Itu yang kita ambil. Batang pisang itu lurus. Telur itu tidak ada yang bundarnya bagus. Karena semua manusia itu tidak ada sempurna. Batang pisang itu lurus itu tambal kejujuran. Kemudian batang pisang itu kalau berbuah jantungnya dulu yang keluar. Maknanya dahulukan hatimu ketika kau melakukan sesuatu. Keikhlasan yang lebih pokok. Semakin besar keikhlasanmu, hasilnya semakin besar. Kemudian kalau pisang ditebang pasti daunnya naik kalau dia tidak berbuah. Tapi kalau sudah berbuah ditebang pasti tidak naik. Apa maknanya? Jangan mati sebelum ada hasil kau hasilkan di dalam kehidupan. Kan itu intinya. Makanya pakai batang pisang. Kalau dikupas sama di dalam di luar, artinya bicaramu pangkau kamu pada permanen. Aja dalam mukul. Kenapa bawa songkol? Songkol itu semakin dipukul semakin menyatu, semakin ditarik semakin menyatu.